Malam Pak Yanto. Malam Pak Robert. Sorry mengganggu. Ini saya mau wawancara Pak tentang masalah yang saya hadapi di sekolah saya. Di sekolah yaitu kurangnya minat belajar siswa perempuan dalam aktivitas pembelajaran senam lantai atau roda depan. Ini saya tanyakan langsung saja Pak bagaimana pendapat Anda tentang aktivitas senam selama proses pembelajaran senam lantai? Baik, saya melihat bahwa saat pembelajaran senam lantai itu ada siswa yang aktif sekali dan ada yang pasif. Dalam hal ini kebanyakan yang aktif itu laki-lakinya, sementara perempuan dia kurang aktif dalam melakukan gerakan senam lantai, mungkin karena takut atau bagaimana. Jadi siswi atau peserta didik perempuan dia pasif, dia kurang aktif dalam pembelajaran senam lantai. Itu yang Bapak melihat langsung. Iya. Oke, baik. Yang kedua, apakah dalam proses pembelajaran olahraga model pembelajaran yang saya terapkan dan dapat meningkatkan minat belajar dan aktivitas siswa? Untuk metode, saya rasa Pak Robert harus menggunakan metode lain yang lebih meningkatkan aktivitas belajar dari siswa tersebut, lebih menarik minat begitu. Soalnya mungkin Pak Robert menggunakan metode yang kurang tepat menurut saya, sehingga ada siswi atau peserta didik yang memang tidak aktif dalam pembelajaran. Oh, berarti saya harus mengubah metode lagi? Iya. Oke, baik. Yang terakhir Pak ini, bagaimana pandangan Bapak tentang minat peserta didik wanita dalam mengikuti proses pembelajaran senam lantai? Seperti yang saya katakan pertama, bahwa saya melihat di lapangan itu peserta didik wanita itu dia pasif, dalam artian dia kurang aktif dalam pembelajaran senam lantai. Kebanyakan peserta didik laki-laki yang aktif dan ingin mencoba, tapi untuk perempuan sekali yang melakukan dia tidak mau mencoba lagi. Berarti perempuannya tidak aktif ya saya? Iya. Oke, baik. Ini permasalahan yang pertama Pak. Saya mau tanya permasalahan yang kedua lagi. Bisa toh? Iya. Permasalahan yang kedua ini juga dia masalahnya kekurangan minat belajar siswa dengan metode konvensional dalam materi sepak bola ini. Iya. Saya mau tanya pertama, bagaimana pendapat Anda tentang model pembelajaran konvensional dalam proses pembelajaran olahraga? Saya rasa model pembelajaran konvensional ini dia tidak terlalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir aktif. Dia lebih pasif, cenderung ke pasif, karena guru yang lebih banyak berbicara. Dalam hal ini konvensional kan seperti ceramah. Jadi kebanyakan guru itu lebih aktif daripada siswa, sehingga siswa hanya mendengar, dan mungkin juga dia akan tidak terlalu aktif dalam pembelajaran karena gurunya yang selalu berbicara dan dia hanya bisa mendengarkan atau memberi tanggapan. Berarti metode konvensional ini kurang tepat dilakukan di sekolah ya Pak? Oke, baik. Yang pertanyaan yang kedua, lanjut saja ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pengaruh metode pembelajaran konvensional terhadap minat belajar siswa dalam proses pembelajaran olahraga? Pengaruhnya apa Pak? Kalau pengaruhnya ke dalam olahraga itu kan konvensional itu kan lebih banyak berbicaranya
gurunya lebih aktif, sehingga dia memberikan pengaruh yang saya rasa kurang baik kepada peserta didik, karena peserta didik akan pasif baik dalam berbicara ataupun dalam praktek menurut saya. Oh, berarti metode pembelajaran sosial kurang baik ya? Kurang baik, kurang baik. Ini pertanyaan terakhir ini. Metode apa yang Bapak biasa terapkan pada peserta didik untuk meningkatkan minat belajar siswa? Kalau untuk metode, ya apalagi di tingkat SD ya, Iya. Yang sering kita Bapak lakukan. membuat sesuatu yang menarik minat itu seperti menampilkan atau metode audiovisual, bisa video, karena anak-anak itu pasti akan lebih senang, lebih tertarik. Kemudian bisa juga penemuan baru. Oh gitu. Iya, Oh, jadi lihat pakai metode yang betul-betul anak menyukai ya, maunya Iya. aktif dalam pembelajaran. iya, anak tertarik untuk belajar gitu. Oke. Jadi hanya itu yang saya tanyakan pada Bapak.